Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun Anda mengakses video ini. Perkenalkan dengan saya Chandra Karisma Sungkowo, mahasiswa Teknik Industri dari Universitas Mercu Buana, Kampus Warung Buncit. Pada dalam PPT kali ini, saya akan menjabarkan terkait dengan proses bisnis dari Hioki Instrumentasi. Hioki ini sendiri merupakan brand produk dari Jepang atau berfokus pada proses pengadaan dan distribusi alat-alat instrumentasi ke seluruh Indonesia. Dengan saya Chandra Karisma Sungkowo, akan saya mulai kegiatan pengenalan dari proses bisnis yang dilakukan oleh Hioki Indonesia. Nah, yang pertama, Hioki ini sendiri dibentuk pada tahun 1935 di Jepang atau di kantor pusat Ueda Nagano, Jepang. Dengan total kekayaan sekarang lebih dari 3 juta yen, dengan beberapa kantor pusat dan kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Jepang. Untuk terus mengembangkan proses bisnisnya, Hioki Jepang ini sendiri terus melakukan pengembangan, melakukan sales and service after pembelian, dan melakukan produksi dari alat-alat instrumentasi yang diberikan kepada calon customer di pasaran. Selain itu, untuk terus menjaga kegiatan bisnisnya, Hioki itu sendiri telah memperluas pangsa pasarnya, mulai dari Jepang, India, Singapura, Taiwan, dan di Indonesia salah satunya memiliki branch office PT Hioki Electric Instrument, sehingga akan memudahkan setiap customer di seluruh negara dalam melakukan pembelian dan penggunaan produk Hioki Instrument. Selain itu, untuk tetap unggul dalam kegiatan bisnisnya, Hioki terus melakukan pengembangan dan riset terkait produk yang akan ditawarkan ke customer. Mulai dari beberapa tahapan seperti pembuatan rancangan dalam hasil analisa bisnis terkait kebutuhan customer di pasaran. Selain itu, Hioki juga memiliki beberapa lembaga riset baik di Jepang ataupun di seluruh negara pada kantor cabangnya untuk dapat melakukan pengembangan produk terkait kebutuhan customer di pasaran. Dan ini merupakan customer dari Hioki baik itu di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Di bidang otomotif ada Denso, Astra Group seperti Honda, Toyota, dan beberapa pabrik material seperti Adfix. Di bagian transportasi salah satunya ada Garuda Indonesia. Elektrikal dan elektronik kita juga melakukan survei atau melakukan pengadaan produk kepada Siemens, Panasonic, Samsung, Mitsubishi. Selain itu pada manufaktur ada Krakatau Steel, Chevron, Coca-Cola, pada Power and Energy ada PLN, dan pada bidang perawatan terdapat beberapa perusahaan yang turut bekerja sama dengan Hioki, terkhususnya Hioki Indonesia. Nah, dari customer Hioki ini sendiri, maka ada salah satu produk unggulan yang dapat ditawarkan kepada customer, atau pada kasus ini merupakan produk andalan Hioki Electric Instrument Indonesia yang cocok untuk ditawarkan kepada calon customer di pasaran. Salah satunya adalah produk tang ampere klem CM3286 ini, di mana alat ini memiliki beberapa fungsi dan aplikasi seperti pengukuran arus dan tegangan, pengukuran daya aktif, daya semu dan daya reaktif, energi aktif satu pas serta error energi satu fase, daya 3 pas, fase sequence atau pendeteksi putaran pasa, serta yang paling penting untuk membantu kontraktor P2TL PLN di Indonesia adalah fitur deteksi pencurian listrik, sehingga pihak teknisi P2TL di Indonesia dapat melakukan identifikasi penyalahgunaan energi listrik dan deteksi pencurian listrik secara otomatis. Selain itu juga terdapat produk unggulan lain yang ditawarkan oleh Hioki dalam membantu pihak maintenance melakukan monitoring kondisi baterai yang digunakan. Alat ini adalah Hioki Battery Tester, di mana sudah menyematkan protokol komunikasi Bluetooth untuk dapat mengirimkan data hasil pengukuran, entah kepada aplikasi di Android ataupun dengan menggunakan USB untuk dapat melakukan pengolahan data di software komputer.
Dari Hioki Battery Tester, ini ada Power Quality Analyzer atau produk yang dikhususkan untuk menganalisa kualitas daya listrik. Memiliki fitur yang lengkap dengan tingkat keakurasian yang baik. Cocok digunakan oleh setiap customer yang bergerak dalam bidang power and energy, manufaktur untuk dapat menganalisa kualitas daya listrik yang digunakan untuk menggerakkan beban mereka. Selain itu, dari beberapa penjabaran produk yang telah saya perkenalkan, terkhususnya produk dari Hioki Electric Instrument Indonesia, analisa kegiatan bisnis yang ada antara lain, Hioki ini sendiri telah menguasai pangsa pasar dibandingkan dengan beberapa produk pesaingnya. Entah itu dari Kyoritsu ataupun Fluke dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Hal ini pada analisis SWOT dapat menjadi keunggulan produk Hioki ini untuk tetap unggul di pasaran, untuk terus mengembangkan produk yang memiliki fungsi yang belum pernah ada sebelumnya. Selain itu juga, brand awareness perusahaan jauh lebih baik ketimbang beberapa merek produk pesaing, entah itu dari Kyoritsu 2060 BT ataupun dari Fluke 345. Dan data kualitas pelayanan perusahaan, Hioki ini memiliki standar atau skala penilaian yang lebih baik juga dibandingkan dengan kompetitor. Selain itu, dari beberapa kelebihan data yang didapat oleh Hioki Electric Instrument Indonesia, akan dijadikan suatu SWOT untuk kegiatan bisnis nantinya, di mana ada faktor kekuatan, peluang, beserta kelemahan dan ancaman yang dapat menjadi penghambat atau momok untuk melakukan kegiatan bisnis ke depannya. Pada faktor kekuatan, berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dapat menjadi dominasi market share, jumlah pengguna produk yang dominan, tingkat keberhasilan kegiatan tender, kualitas pelayanan perusahaan, brand awareness perusahaan. Hal ini juga mendapatkan peluang untuk Hioki Instrument Indonesia ke depannya, seperti pertumbuhan pangsa pasar sektor kelistrikan yang cukup signifikan, sehingga kita dapat melakukan distribusi produk-produk kita yang jauh lebih luas dari sebelumnya. Luasnya site pekerjaan customer, tingginya intensitas kegiatan tender, meningkatnya pengguna energi listrik, serta pemanfaatan aplikasi informasi digital. Namun, dari beberapa kekuatan dan peluang yang kita dapat, kita juga harus mengetahui terdapat kelemahan dan ancaman yang dapat mengganggu kegiatan bisnis, seperti penurunan angka penjualan produk, tingkat kegiatan promosi yang rendah, keakurasian alat di bawah kompetitor. Dari kelemahan ini, maka terciptalah ancaman, antara lain fokus sektor pasar yang sama dengan pesaing, metode pemasaran yang sama dengan pesaing, kebijakan pemerintah terkait PPN yang dapat meningkatkan harga penjualan produk, serta yang terakhir tidak tersedia service center dalam negeri. Nah, hal inilah yang wajib dilakukan suatu pengembangan atau metode setelah melakukan pemetaan beberapa faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Dan selanjutnya yang terakhir, ini merupakan hasil SWOT Hioki Indonesia untuk dapat terus berkembang dalam mencapai visi dan misi perusahaan ke depannya. Dari yang pertama, dalam pemanfaatan strategi kekuatan atau strengths dan peluang opportunities, maka terciptanya suatu strategi berupa peningkatan kualitas produk serta pengembangan produk, memanfaatkan brand image perusahaan untuk bersaing dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa atau tender, mengembangkan aplikasi penjualan digital website. Hal ini dapat menjadi suatu faktor keuntungan dalam memanfaatkan strategi kekuatan maupun peluang. Selain itu, di sisi kelemahan dan opportunities atau strategi WO, terdapat beberapa tahapan bisnis yang dapat dilakukan untuk melakukan mitigasi dari kelemahan bisnis yang ada. Antara lain dengan memberikan bonus dan diskon menarik saat pembelian produk, pembuatan program training karyawan untuk meningkatkan keahlian teknis maupun non-teknis dari sisi kelemahan perusahaan yang didapat. Selain itu, dari sisi strengths and threats strategi, Hioki dapat melakukan inovasi dalam pembuatan konten marketing yang lebih menarik,
bekerja sama dengan investor asing dengan memanfaatkan kebijakan pemerintah, serta membuka layanan jasa kalibrasi alat instrumentasi untuk melakukan penanggulangan dari ancaman yang ada seperti tidak tersedianya service center dalam negeri. Dan yang terakhir, untuk menutupi kelemahan dan ancaman, terdapat strategi yang dapat diaplikasikan, antara lain mengoptimalkan promosi produk demi meningkatkan dan menjaga angka penjualan, serta dapat memperkuat modal usaha. Hal inilah yang dapat menjadi strategi bisnis jangka pendek ataupun jangka panjang yang dapat diterapkan oleh pihak Hioki Indonesia ke depannya. Dengan hal ini dapat membantu Hioki Indonesia untuk mencapai target penjualan dan merealisasikan visi dan misi yang telah disepakati sebelumnya. Baik, dengan saya Chandra Karisma Sungkowo, sekian pemaparan kegiatan serta proses bisnis dari PT Hioki Electric Instrument, baik itu di Indonesia untuk khususnya ataupun pengenalan Hioki Instrument umumnya di seluruh negara. Dengan saya Chandra Karisma Sungkowo, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.